Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tusmira dengan NPS 1940401032 dari Lokal A Manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 5 tentang teknologi sistem telekomunikasi. Untuk pembahasan pertama itu mengenai komponen-komponen sistem telekomunikasi, yaitu yang pertama komponen pengirim dan penerima. Tugas-tugas yang dilakukan komputer pengirim dan penerima yaitu yang pertama ada mengirim dan menerima sinyal, yang kedua mengarahkan transmisi ke media yang digunakan, yang ketiga mempersiapkan format dari data yang dikirim atau diterima, yang keempat melakukan transmisi data dan mengatur kecepatan dari transmisi, yang kelima melakukan pengawasan transmisi jika terjadi kesalahan transmisi. Kemudian yang kedua yaitu ada media transmisi. Beberapa hal tentang media transmisi atau kanal transmisi yang perlu diketahui adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama bentuk media transmisi yang dapat digunakan, yang kedua kapasitas media atau kanal transmisinya terdiri dari narrowband band channel, yang kedua voice band channel, dan yang ketiga wideband channel. Kemudian yang ketiga, tipe dari kanal transmisi yaitu yang pertama tipe transmisi satu arah, yang kedua tipe transmisi dua arah bergantian, dan yang ketiga transmisi dua arah serentak. Kemudian yang ketiga yaitu pemrosesan komunikasi. Beberapa alat pemrosesan komunikasi yaitu yang pertama modem atau dataset untuk mengubah data dari bentuk digital ke bentuk analog. Yang kedua, multiplexer adalah alat yang memungkinkan beberapa sinyal komunikasi menggunakan sebuah kanal transmisi bersama-sama. Yang ketiga, konektor yaitu menggabungkan beberapa sinyal dari kanal transmisi kapasitas rendah ke kanal transmisi ke kapasitas tinggi. Yang keempat yaitu front-end processor, dirancang untuk melakukan tugas-tugas semacam pengaturan arus data yang dikirimkan, pendeteksian kesalahan dan pembentulan kesalahan bila memungkinkan untuk dibetulkan. Kemudian yang keempat yaitu ada perangkat lunak komunikasi. Perangkat lunak terdapat dua macam, yaitu perangkat lunak yang terdapat di komputer pusat atau host komputer, dan perangkat lunak yang terdapat di front-end processor. Kemudian untuk pembahasan yang kedua yaitu ada kurir telekomunikasi dan ISDN. Kurir telekomunikasi merupakan perusahaan yang menyediakan jasa kanal transmisi, misalnya Telkom dan Indosat. Kemudian ISDN, Integrated Service Digital Network, merupakan jasa leased line yang menggunakan pulsa digital. ISDN adalah jalan yang membawa secara simultan suara, data, teks, dan video. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu mengenai konektivitas dan protokol. Konektivitas yaitu kemampuan komputer untuk berkomunikasi dan berbagai komunikasi satu dengan yang lainnya disebut. Kemudian yang kedua ada protokol, suatu kumpulan dari aturan-aturan yang berhubungan dengan komunikasi data antara alat komunikasi supaya komunikasi dapat dilakukan dengan benar. Baiklah, kemudian pembahasan yang keempat yaitu topologi jaringan. Yang pertama yaitu ada topologi bus, di mana alur telekomunikasinya memiliki kabel yang lurus. Nah, sepanjang kabel tersebut ada komputer-komputer yang tersambung. Kemudian ada hierarki topologi, di mana ada satu komputer dan ada memiliki cabang di kiri dan kanannya yang tersambung ke komputer lain. Kemudian ada topologi star, di mana pusat telekomunikasinya ada di tengah-tengah dan bercabang ke segala arah, ada komputer yang tersambung. Kemudian ada topologi rings, yaitu kabel telekomunikasinya berbentuk lingkaran. Nah, dalam lingkaran tersebut ada komputer-komputer yang tersambung.
Kemudian ada topologi mesh, yaitu seperti berbentuk bintang, di mana setiap komputer yaitu adalah telekomunikasi dan saling terhubung satu dengan yang lainnya. Kemudian ada topologi extender star, di mana seperti topologi star namun memiliki cabang lebih banyak. Kemudian pembahasan yang kelima yaitu ada macam-macam jaringan. Yang pertama ada jaringan lokal, yaitu menghubungkan sumber-sumber daya lokal di dalam area yang sama seperti misalnya dalam satu gedung yang sama. Jaringan lokal dapat berupa yang pertama ada private brand exchange. Adalah suatu jaringan telepon yang dikendalikan oleh komputer untuk menangani arus telepon yang masuk dan mengarahkan ke alat-alat yang dituju. Yang kedua ada local area network, adalah suatu jaringan yang berbatas dalam jarak atau area setempat atau lokal. Kemudian ada jaringan luas, yaitu menghubungkan sumber daya komputer yang saling berjauhan seperti remote. Jaringan area luas dapat berbentuk yang pertama wide area network (WAN), merupakan jaringan komputer yang melibatkan beberapa node yang terpisah jauh yang dihubungkan dengan link. Yang kedua ada value added network (VAN), merupakan suatu jaringan komputer yang dibuat oleh sebuah perusahaan jasa jaringan komersial dan menjualnya kepada pelanggan yang memanfaatkan jasa jaringan ini. Yang ketiga yaitu ada teleprocessing system, merupakan model klasik. Sistem ini menggunakan komputer mainframe. Sebuah data dalam prosesnya tersimpan di komputer pusat untuk menghubungkan dengan komputer lain, kabel atau jalur telekomunikasi. Kemudian yang keempat ada client service system, merupakan mode komputer mikro yang lebih handal, dapat membagi proses data dari komputer pusat ke komputer-komputer mikro. Komputer mikro memiliki alat pemrosesan dan simpanan sendiri. Kemudian yang terakhir ada resource sharing system, merupakan sekumpulan komputer yang saling berkoneksi untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan informasi dari suatu entiti, perusahaan, atau organisasi modern. Baiklah, sekian dari penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih.